bebannya ya Rasulullah? Rasul katakan, gak apa-apa, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 kilometer. Bayangkan 8 kilometer itu bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai, gali parit diarah pakai cangkul. Patah cangkulnya, gali parit diarah pakai lembing karena batu semua. Hancurkan batunya, tarik naik ke atas. Di dalamnya ada disepakasinya, kata Salman, ya Rasulullah, panjangnya harus 5 meter, dalamnya 3 meter. Ingat, 2 meter, 3 meter, berapa kubik tanah yang harus diangkat ke atas di dalam kondisi yang seperti ini? Kira-kira kaum muslimin stres atau tidak? Kaum muslimin stres. Ya kenapa stres? Jumlah yang 3.000 kali pada 8 km itu belum tentu menang. Dikisahkan panasnya luar biasa. Makanannya menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupkin tangannya, kemudian dicelupkin air itu, kemudian masukin ke gandum. Maka gandum itu akan nempel kemudian dijilat seharian. Bisa dipahami semuanya? Sangat mencekam sekali. Wajar saat itu ada yang bilang sama Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, saya mau pulang. Ya kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah seorang Islam harus mengurusi istrinya? Kabur gak balik lagi. Coba salah pakai dalil. Pulang gak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Ya kenapa? Ini anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang Islam harus mengurusi anak-anaknya? Kabur gak balik lagi. Coba salah pakai dalil. Pulang gak balik lagi. Yang saat itu dengan Rasulullah cuma tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik namanya. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantukan kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslimin dari depan. Kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Kami akan ancam bunuh, kami ancam mereka diperkosa supaya mereka tidak bunuh. Maka munculnya Al-Quran dalam surat Al-Ahzab yang menggambarkan peperang ini. Irja'akum min fawqikum wa min asfara minkum. Dia datang dari depan kalian dan dari belakang kalian. Igzabatil aksoro, kalian bergetar pandangannya. Wal balaqatil qulub hanajir, jantung sampai ke tenggorokan. Wa tazunna billahi zuruna, dan ada sedikit tersangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tolong kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah. Ingat kejadian saat itu ada 2 yang tersisa. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Di kondisi inilah ada yang bilang sama Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang akan kita takutkan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Jelas sampai di sini? Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa mental para sahabat. Lalu kemudian Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel? Belum. Sudah lihat Konstantinopel? Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu kota yang terbaik, dan kota kedua yang terbaik adalah kota Roma. Kemudian Rasulullah bisa menjawab pertanyaan itu. Ini jawab, ada orang Yahudi yang berkata, wah, sepertinya muslim sudah mulai gila. Kayaknya kepanasan nih, kurang makan ini. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang. Ini parit aja belum jadi. Yang mereka pikirkan Konstantinopel dan Roma. Gila nih orang muslim. Ternyata Rasul menjawab ketika ini jawaban Rasulullah SAW. Madinah tu kirota wa tatu awalet. Wahai para sahabat yang bertanya, Konstantinopel atau Roma, yang pertama kali ditaklukkan adalah kotanya Heraklius, yang berarti Konstantinopel. Kemudian orang Yahudi berkata, wajar aja muslimnya gila, muslim juga gila, paham semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam Sirah Ibnu Hisham. Lalu ada orang Yahudi yang berkata, Muhammad gila, kali ini mereka tidak sempat pergi ke WC. Yang mereka pikirkan kota Konstantinopel, mereka pikirkan kota Roma. Gila nih orang muslim. Ternyata ketika mereka kekurangan bala tentara, ketika mereka kekurangan segala macam, yang Rasul berikan
persenjataan. Yang Rasul berikan adalah Pizi, yang berarti kita akan menaklukkan Konstantinopel. Cukup kisah ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.